19 tahun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam diusir dari rumahnya, dibenci sama orang tuanya. Dia pergi dan bermalam di masjid. Pada tanggal 3 bulan lalu sebelum Lebaran, dia WhatsApp saya, dia inbox saya di Instagram, dia kirim pesan, dia kirim surat. Ustadz, ini sudah mau Lebaran, tidak ada saya punya baju Lebaran. Saya lihat bajunya Ustadz cantik-cantik. Di mana gerangan beli bajunya Ustaz? Akhirnya saya bilang, datanglah kau ke rumah. Lah dia di rumah Pak. Turun dari taksi jam 4 subuh, jam 5, jam 6 pagi. Datang sampai di rumah, turun dari taksi, dia pakai tongkat. Pakai tongkat. Bincang. Kan kau dek, luar biasa cobaan hidupmu ini. Dia bilang, tidak ada apa-apanya ini kakiku Ustaz. Dengar Pak, tidak ada apa-apanya ini kakiku dibanding saya dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Coba subhanallah, anak 19 tahun. Lalu saya ambillah bajuku yang paling baik. Saya kasih turun semua bajuku yang paling baik. Baru saya bilang, dek silahkan kau pilih, mana kau suka. Boy, betul diambil yang paling bagus. Waduh. Nabi pernah bertanya sama sahabat. Kumpul begini. Nabi lalu bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang paling menakjubkan imannya? Sahabat ditanya begitu. Ada yang menjawab, yang paling menakjubkan imannya ya Rasul, para malaikat. Kata Nabi, tanya, bukan. Kenapa bisa? Bagaimana malaikat tidak menakjubkan imannya? Mereka bisa melihat Allah. Mereka bisa berkomunikasi dengan Allah. Mereka bisa menatap Allah. Wajar kalau imannya menakjubkan. Tidak istimewa itu. Tidak biasa kalau hebat imannya itu. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu yang paling menakjubkan imannya ya Rasul, para nabi dan rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya para nabi dan rasul? Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak menakjubkan imannya? Kami menerima wahyu. Kami menerima wahyu dari Allah. Wajar kami menakjubkan imannya. Tidak istimewa. Kalau begitu, kata sahabat, kami inilah ya Rasul, sahabat-sahabatmu yang paling menakjubkan imannya. Kata Nabi, bukan juga. Kenapa? Tuh, karena nisik di. Kami inilah para sahabatmu ya Rasul yang menakjubkan imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kau imanmu tidak menakjubkan? Kamu ketemu sama saya, kamu lihat mukjizat, kamu bertatapan muka dengan saya, kamu bisa berdialog dengan saya, kamu bisa langsung bertanya, melihat keajaiban, melihat keistimewaan saya. Pantas kalau kalian imannya bagus. Sahabat lalu bingung. Siapa kira-kira ya Rasul? Siapa yang paling menakjubkan imannya? Sebelum saya jawab ini, saya mau tanya, Bapak Ibu beriman kepada Allah? Saya tanya dulu, kasih keras-keras bos. Ya. Bapak Ibu beriman kepada Allah? Beriman. Beriman kepada Allah? Beriman. Kasih keras-keras. Aduh, beriman kepada Allah? Beriman. Percaya kepada Allah? Percaya. Beriman kepada Nabi dan Rasulnya? Percaya. Pernah lihat Nabi? Tidak. Pernah lihat malaikat? Tidak. Pernah lihat wahyu? Tidak. Pernah lihat mukjizat? Tidak. Tidak. Kita inilah yang paling menakjubkan imannya. Kenapa? Tidak pernah komunikasi dengan Allah. Tidak pernah berbicara langsung seperti malaikat. Tidak pernah menerima wahyu seperti para nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tidak pernah ketemu nabi seperti para sahabat. Tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kita beriman walaupun tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah melihat mukjizat, tapi kita iman kepada Allah. Datang berjamaah di sini, meskipun itu hanya kita dengar-dengar saja dari para ustadz dan baca buku. Nah, ini kita semua ini yang menakjubkan imannya. Nah, sekarang berarti
kekayaan kita paling berharga adalah iman. Ya, kekayaan kita paling hebat iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah, tanpa pertolongan Allah, tanpa semua itu tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah. Maka ini harus dipelihara. Pelihara iman kita ini, karena kalau tidak dipelihara hilang. Biar kau kaya tidak beriman kepada Allah, seberapa banyak kekayaan yang bisa kau hadapkan kepada Allah. Pernah lihat orang meninggal? Pernah toh? Pernah toh? Apa nak bawa? Apa nak bawa? Ada bawa handphone? Hah? Ada pernah baku SMS neneknya yang sudah meninggal? Ada. Kalau sudah meninggal tidak ada yang kita bawa kecuali apa? Kain kafan. Tak mentang-mentang dia kaya, dia bawa video, dia bawa mobil, dia bawa piring. Tidak. Kau meninggal, tidak ada yang kau bawa kecuali apa? Kain kafan, itu hartamu. Apa yang kita mau? Mau kita bawa? Maka pelihara kita. Inilah iman yang kita bawa menghadap kepada Allah. Semua harta kita tidak bawa kecuali kain kafan. Minyak-minyak. Apa minyak-minyaknya orang meninggal? Apa? Kapur barus. Ayo. Maka yang paling berharga kekayaan kita sebenarnya bukan mobil, bukan rumah, bukan harta, bukan tambak, bukan perumahan, bukan lahan, bukan perahu, tapi apa? Iman. Maka beruntung kalau bapak ibu punya iman. Ada anak-anak 19 tahun pak. Dia datang ke rumah. Dia bilang begini sama saya, Ustadz, saya bapakku Flores, mamaku Toraja, saya masuk Islam Ustadz. Alhamdulillah, 19 tahun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam diusir dari rumahnya, dibenci sama orang tuanya. Dia pergi dan bermalam di masjid. Pada tanggal 3 bulan lalu sebelum lebaran, dia WhatsApp saya, dia inbox saya di Instagram, dia kirim pesan, dia kirim surat. Ustadz, ini sudah mau lebaran, tidak ada saya punya baju lebaran. Saya lihat bajunya Ustadz cantik-cantik. Di mana gerangan beli bajunya Ustadz? Mudah-mudahan saya bisa punya untuk saya pakai lebaran. Saya bilang sebenarnya bajuku bukan bajuku yang cantik, bukan bajuku yang bagus, saya yang gagah. Mau-mauku saya pegang mic. Biar siapa yang pakai, belum tentu bagus. Akhirnya saya bilang datanglah kau ke rumah. Lah dia di rumah pak. Turun dari taksi jam 4 subuh, jam 5, jam 6 pagi. Datang sampai di rumah, turun dari taksi, dia pakai tongkat. Pakai tongkat. Pincang. Subhanallah, Allahu Akbar. Sudah dipotong kakinya. Amputasi. Kenapa? Dia singgah sholat jamaah mau ke Toraja, singgah di Sidrap. Sholat jamaah, tiba-tiba diserempet mobil. Kecelakaan. Akhirnya harus dipotong kakinya. So, kasihan kau dek. Luar biasa cobaan hidupmu ini. Dia bilang tidak ada apa-apanya ini kakiku Ustaz. Dengar pak. Tidak ada apa-apanya ini kakiku dibanding saya dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Coba subhanallah. Anak 19 tahun. Lalu saya ambillah bajuku yang paling baik. Saya kasih turun semua bajuku yang paling baik. Baru saya bilang, dek silahkan kau pilih. Mana kau suka? Boy betul diambil yang paling bagus. Waduh. Nyesal juga saya. Nah lah tuh yang paling makasih. Baju andalanku. Setelah dia pakai. Nambil betul baju yang paling bagus. Masya Allah. Ini anak-anak 19 tahun. Dia bilang apa? Saya bersyukur tidak ada artinya kaki saya dibanding saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka pelihara itu, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara iman kita ini? Karena kalau tidak dipelihara hilang ini hidayah. Luar biasa. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adakah di sini sepupunya Nabi? Ada sepupu Nabi di sini? Tapi Anda beriman? Percaya kepada Nabi? Pernah ketemu Nabi? Sepupu dengan Nabi? Tetangga dengan Nabi?
Ada di sini anaknya Nabi? Ada pamannya Nabi? Percaya kepada Nabi? Itulah hebatnya kita. Ada manusia, bapaknya Nabi, kafir, tidak dapat hidayah. Siapa? Ansar. Bapaknya Ibrahim alaihissalam. Bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir. Bapak alhamdulillah bukan bapaknya Nabi dapat hidayah. Coba. Ada orang anak Nabi. Ada di sini anak Nabi? Ada? Percaya kepada Nabi? Luar biasa. Ada orang Pak, anak Nabi tidak dapat hidayah, kafir. Siapa? Anaknya Nuh alaihissalam. Coba luar biasa. Ada di sini istri Nabi? Ada istri Nabi? Ada istri Nabi di sini? Bayangkan, ibu-ibu ada istri Nabi di sini? Tidak ada. Ibu percaya kepada Nabi? Beriman kepada Allah? Masya Allah. Bukan istri Nabi beriman kepada Allah. Sementara ada orang istri Nabi kafir, tidak mendapat hidayah dari Allah. Siapa? Istrinya Nabi Lut alaihissalam. Allah. Kita tidak saudara dengan Nabi, dapat hidayah, datang sholat subuh. Itulah kekayaan kita paling berharga. Maka Bapak Ibu sekalian bersyukur kepada Allah. Inilah kekayaan kita paling berharga. Kita tidak pernah ketemu Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, bukan saudara Nabi, bukan tetangga Nabi. Tapi alhamdulillah kita bisa beriman, bahkan datang sholat subuh seperti ini. Itulah kekayaanmu paling berharga. Tidak ada artinya itu rumahmu, tidak ada artinya itu mobilmu, tidak ada rupanya pangkatmu, tidak ada artinya popularitasmu kalau kau kafir di hadapan Allah. Alhamdulillah. Maka itu pelihara. Bagaimana cara memelihara iman kita? Satu, cara memelihara imanmu itu berdoa supaya engkau tetap dapat hidayah. Karena tanpa hidayah dari Allah kita kafir. Nah itu doanya. Ada yang hafal doanya, doa mendapat hidayah? Ada? Nah, siapa yang hafal saya kasih hadiah. Ayo, ayo. Nggak ada. Langsung menyerah ini bapak ini. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ada kan dalam Al-Quran itu? Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca itu setiap saat. Baca itu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba. Jangan engkau gelapkan hati hamba. Setelah engkau berikan hidayah, setelah engkau berikan petunjuk, setelah engkau terangi hati hamba, jangan lagi engkau sesatkan ya Allah. Itu kita minta. Basaugi na puang. Ajak lalu tapa kalontok-lontok kak. Ajak lalu tapa bileng-bileng kak. Ajak lalu tapa katuna-tuna kak. Jangan engkau sesatkan. Setelah engkau berikan hidayah. Boleh ibu bahasa Bugis. Boleh pakai bahasa Melayu. Boleh pakai bahasa Jawa. Daripada kita bahasa Arab tidak tahu artinya. Bingung. Rabbana la tusik qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bingung malaikat. Kenapa ini nak baca nama minta anak? Anak nyambung. Ya. Maka jalan pertama supaya hidayah tetap diri kita. Baca kau doa. Minta tolong kepada Allah. Selesai sholat subuh jangan kau langsung pulang. Selesai sholat 5 waktu jangan langsung berdiri tinggalkan. Kau berdoa dulu minta hidayah dari Allah. Nah, ada juga orang itu assalamualaikum warahmatullahi langsung lompat. Ada toh? Ada begitu toh? Banyak begitu. Suatu kali sahabat maka selesai sholat tinggal dulu ngadu kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Untuk apa? Supaya iman kita ini dipelihara. Karena kalau tanpa iman, pertolongan dari Allah, biasa kembali jadi kafir. Ada yang begitu? Banyak.
Hah? Contoh pada zaman sahabat, ada dia beriman dulu pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan Rasulnya, percaya kepada Nabi dan Rasulnya, taat kepada Nabi dan Rasulnya. Setelah lama melawan kembali Nabi. Siapa? Abdullah bin Ubay, ya, menjadi murtad, kembali mengkhianati. Maka bisa jadi siapa tahu tiba-tiba besok-besok ada yang lamar ki, bu kaya sekali, lama maki ini miskin, biar rumah tidak ada, tabungan tidak ada, bedak saja tidak ada, tawas saja susah dibeli. Tiba-tiba datang kasih kita duit 5 miliar, dia kasih kita tanah 10 hektar. Kau nikah sama saya dengan catatan kau masuk agamaku. Dia tinggalkan Islam. Ada yang begitu. Maka kita minta tolong kepada Allah. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah, ya Allah. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya. Ada juga doa itu, dia beriman ini begitu sakaratil maut mati kafir. Maka ada doanya juga. Ada yang hafal doa? Ini biasa di buku majelis taklim, buku-buku tahlil. Ada itu di belakangnya, buku tahlil. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu selalu harus kita baca itu. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertaubat sebelum mati. Ya, 70 tahun umurnya, 69 tahun mapan rasu-rasu, mapak kering-kering, menjengkelkan 69 tahun. Tahun terakhir setelah mau sakaratil maut, mau mati, 1 tahun dia bertobat, dicuci dosa-dosanya 69 karena dia sempat bertaubat. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, rahmati saya ketika dicabut nyawaku, wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Enak. Maka ini hafal ini Pak. Coba kita ucapkan sama-sama. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu kita ulang-ulang. Satu, memelihara hidayah, memelihara iman. Caranya banyak-banyak berdoa supaya Allah tetap membimbing kita dalam iman. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Ya, cari teman-teman orang baik agamanya. Karena biasanya kalau tukang judi kau temani, maka lambat laun kau akan jadi tukang judi. Kalau pembohong kau temani, lambat laun kau juga akan jadi pembohong. Maka Nabi bilang, kalau kau bersahabat dengan pandai besi, maka kalau kau tidak dapat batunya, besinya, panasnya, pasti kau dapat hawa panasnya. Tahu pandai besi? Tukang bikin besi itu kan mapel lama teruk. Kalau kau bersahabat dengan tukang besi, maka kalau kau tidak dapat apinya, panasnya kau dapat. Kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, pak beluk minyak-minyak, kalau kau tidak dikasih parfumnya, kau dapat apanya? Kau dapat bau harumnya. Maka bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Coba kalau bapak jalan sama teman-teman orang yang baik agamanya, masuk sholat, apa Nabi bilang? Lepak kau yolo mas sampajak, lorungi, sapa kau yolo mas sigi. Itu kalau baik agamanya. Tapi kalau tukang judi, sehingga kau dulu sholat, soalin kau itu. Muliwangi matut neraka, muliwangi surga. Dia ajak sholat, soalim kau, nanti kau lewati itu surga. Coba. Maka bersahabat. Ya, Haji Ukas, nah antar jemput kak, nah pandre kak, nah kasih bermalam kak di rumahnya. Insya Allah. Maka bapak-bapak jangan cuma pejabat kau cari, jangan cuma artis kau cari, jangan cuma orang kaya kau temani bersahabat. Bersahabat dengan alim ulama, itu nanti yang akan menyelamatkan kamu. Ya, minta didoa-doakan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersahabat dengan orang-orang baik adalah cara memelihara iman. Maka itu anak tak, ya, ketika sudah mulai pandai bergaul, lihat itu siapa temannya. Jangan sembarang. Itu saya waktu kecil itu saya ingat. Kalau ada datang ke rumahku, nah tanya itu mamaku, nih Gairo, siapa itu? Mana bapaknya? Apa kerjanya bapaknya itu? Jangan sampai kau salah berteman. Karena kadangkala anak tak baik, temannya yang rusak. Itu banyak orang anak-anak kita baik di rumah. Aman dia di rumah. Anak-anak kita insya Allah aman di rumah. Sampai di sekolah insya Allah aman dia di sekolah.
tapi yang bisa merusak dia antara jalan dari rumahnya ke sekolahnya. Itu yang bisa dia rusak. Siapa temannya? Maka untuk aman kasih masuk pesantren anak tak. Aman itu temannya di dalam. Ya, ibu-ibu lihat itu temannya suami tak. Kalau dia sembarang dan temani tegur, ingatkan. Siaga ya, pacan ringan wita ya rosibamu, barak pacan ringat tono. Ah itu ditegur. Ya. Yang kedua, pertama cara memelihara iman berdoa. Yang kedua, bersahabatlah dengan alim-alim ulama, orang-orang baik, orang bagus agamanya. Yang ketiga, agar hidayah ini tetap dipelihara, yang paling penting lagi yang ketiga caranya adalah dengan banyak mendengar dakwah. Ceramah-ceramah seperti ini, ya. Maka takmir-takmir masjid sekali-kali itu celengan kalau ada uang, sekali sebulan bikin penceramah, undang penceramah yang baik, datangkan ke masjid supaya orang dengar dakwah. Kalau orang dengar dakwah baik agamanya nanti, maka masjid bisa penuh. Sayang saya lihat ini masjid kita Pak, tidak ada anak mudanya. Ini kalau kita ini kan generasi tanda seru, dekat sakaratil maut semua. Nalamanan nih magharibi Pak, sudah hampir malam. Nah anak-anak kita nanti yang akan mewarisi kita ini di kampung kita ini, kalau tidak ada anak-anak remaja kita datang ke masjid, siapa yang ganti nanti kita setelah kita wafat? Maka itu penting anak-anak kita kasih ajak dengar dakwah. Kalian juga para penceramah, jangan kau ceramah saling menyinggung orang, ceramah menyerang orang, ceramah menyalahkan orang, ceramah menghasut, ceramah menghina. Belajar kau dari sejarah Nabi. Mana pernah Nabi berceramah menghina orang? Mana pernah Nabi menceramah menghasut, melecehkan orang? Tidak pernah. Nah, itu. Maka ibu bapak, salah satu lagi cara memelihara iman adalah rajin dengar dakwah. Ya, dakwah dengan iman ibarat handphone. Punya handphone Pak? Punya handphone? Punya. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Matol, mati total. Kalau sudah mati total bisa dipakai? Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Nah ada HP tak? Ada pulsanya. Masih bisa dipakai? Tidak bisa. Kenapa? Sudah habis baterainya. Begitu juga iman. Dunia terus. Kita lihat televisi dunia. Kita lihat rumahnya orang dunia. Kita lihat bagus istrinya orang dunia. Kita lihat mobilnya orang bagus dunia. Dunia terus. Kapan akhirat? Kapan nanti hari Jumat kita dengar ceramah? Itu juga kalau hatibnya tidak ngantuk. Ya apalah ni ceramah nama pemula Rio lebih cuk mau pakai mau para ceramah. Matin rotoi mondri. Ayo. Maka perlu kita dengar dakwah. Ya. Kenapa? Karena dakwah ini ngecas. Kalau kita tidak dengar dakwah, maka hati kita lambat laun pudar, lambat laun gelap, lambat laun akhirnya tidak bisa lagi mendengar nasihat. Hilang itu hidayah, tiba-tiba kena serangan jantung, mati tanpa hidayah. Na'udzubillah min zalik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita.